warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nindra Salim dengan NIM 20011752 dari Prodi Sastra Indonesia. Kali ini saya akan membuat analisis video tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam cerpen Robohnya Surau Kami karya A. Nafis. Nah, cerpen ini termasuk ke dalam karya sastra angkatan 50-an. Sebelum kita masuk ke dalam unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, lebih baik dulu kita menceritakan dulu nih sinopsis dari cerpen ini. Sinopsis dari cerpen ini adalah di suatu tempat ada sebuah surau tua yang nyaris ambruk hanya karena ada kedatangan seseorang yang dengan keikhlasan hatinya dan izin dari masyarakat setempat, surau itu hingga kini masih tegak berdiri. Orang itulah yang merawat dan menjaganya, dan orang itu disebut sebagai Garin. Meskipun orang ini dapat hidup karena sedekah orang lain, tetapi ada yang paling pokok yang membuatnya bisa bertahan, yaitu dia masih mau bekerja sebagai pengasah pisau. Dari pekerjaannya inilah ia mendapat rezeki, dapat berupa uang, makanan, kue, dan lain-lainnya. Kehidupan orang ini hanya mengasah pisau, menerima imbalan, membersihkannya, dan merawat surau, beribadah di surau, dan bekerja hanya untuk keperluannya sendiri. Ia tidak ngotot bekerja karena ia hidup sendiri. Hasil kerjanya tidak untuk orang lain, apalagi untuk anak dan istrinya yang tidak pernah dia pikirkan. Suatu ketika, datanglah Aju Sidi untuk berbincang-bincang dengannya, dengan penjaga surau itu. Lalu kemudian keduanya berbincang, tetapi sepulangnya Aju Sidi, penjaga surau ini sangat murung dan sedih serta kesal karena dia merasa yang diceritakan oleh Aju Sidi ini merupakan sebuah ejekan dan sindiran untuk dirinya. Pada saat itu, Aju Sidi bercerita tentang sebuah kisah seseorang yang bernama Haji Saleh. Haji Saleh adalah orang yang sangat rajin beribadah, menyembah Tuhan. Ia begitu yakin bahwa ia akan masuk surga. Namun Tuhan Maha Tahu dan Maha Adil, Haji Saleh yang begitu rajin beribadah dimasukkan ke dalam neraka. Kesalahan terbesarnya adalah ia terlalu mementingkan dirinya dan tidak mementingkan orang lain. Ia takut masuk neraka, karena itulah ia bersembahyang, tapi ia melupakan kehidupan kaumnya, melupakan kehidupan anak istrinya, sehingga mereka kocar-kacir selamanya. Ia sangat egoistis, padahal di dunia ini kita berkaum, bersaudara pun, dan ia tidak mempedulikan hal itu. Dan cerita inilah yang membuat kakek itu merasa tersindir dan merasa sangat sedih serta kesal dengan cerita yang diceritakan oleh Aju Sidi tersebut. Kakek si penjaga surau memang tidak pernah mengingat anak dan istrinya, tetapi ia tidak memikirkan hidupnya sendiri sebab ia memang tak ingin kaya ataupun membuat rumah. Segala kehidupannya lahir dan batin diserahkan kepada Tuhannya. Dia senantiasa bersujud, bersyukur, memuji, dan berdoa kepada Tuhannya. Apakah semua ini yang dikerjakannya salah dan dibenci Tuhan, atau sebenarnya dia ini sama seperti Haji Saleh yang kelak nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka akibat lalai? Sebab memikirkan hal itu dengan sangat keras, maka kakek tersebut memilih jalan pintas dengan menjemput kematiannya. Dia pun menggorok lehernya sendiri dengan pisau cukur. Kematiannya sungguh menggemparkan masyarakat di sana. Semua orang berusaha mengurus mayatnya dan menguburkannya, kecuali satu orang yang tidak begitu peduli akan kematiannya. Dialah Aju Sidi yang pada saat semua orang mengantarkan jenazah penjaga surau itu, dia tetap pergi bekerja. Setelah sinopsis di atas, sekarang kita akan menganalisis tentang unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Yang pertama adalah tema. Tema dari cerpen ini adalah sebuah kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarganya. Yang kedua adalah amanat. Amanat yang terdapat di dalam cerpen ini adalah peliharalah dan jagalah apa yang kau miliki, bertanggung jawablah dengan kewajibanmu di dunia ini. Selain itu, jangan cepat marah kalau diejek orang, jangan cepat bangga kalau berbuat baik, jangan terpesona dengan gelar dan nama, jangan menyanyiakan apa yang kamu miliki, dan jangan egois terhadap dirimu sendiri. Selanjutnya adalah latar. Dalam cerpen ini terdapat 3 buah latar. Yang pertama latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Yang A adalah latar tempat. Sebagaimana dijelaskan di dalam cerpen, pengarang menyebutkan bahwa latar tempat yang terdapat dalam cerpen ini adalah seperti di kota, dekat pasar, di surau, dan sebagainya. Dan berikut contohnya di dalam cerpen paparan tempat tersebut.
Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Melangkahlah menyusuri jalan raya arah ke barat. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu, dan di ujung jalan itu nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Selanjutnya adalah latar waktu. Latar waktu yang dipaparkan di dalam cerpen ini adalah pada suatu waktu, kata Ajushidi memulai cerita. Di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Yang C adalah latar sosial. Di dalam cerpen tergambar dan di pelataran surau kiri akan Tuan temui seorang orang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadat. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garing penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Dari contoh ini tampak latar sosialnya berdasarkan usia, pekerjaan, dan kebiasaan atau cara hidupnya. Selanjutnya adalah alur. Alur dari cerpen ini adalah alur mundur karena ceritanya mengisahkan peristiwa yang telah berlalu, yaitu sebab-sebab kematian kakek Garin, sedangkan strukturnya berupa bagian awal, tengah, dan akhir. Adapun alur mundurnya mulai muncul di akhir bagian awal dan berakhir di awal bagian akhir. Yang kelima adalah penokohan. Tokoh dalam cerpen ini ada 4 orang, yaitu tokoh aku, Ajushidi, kakek, dan Haji Saleh. Tokoh aku berwatak selalu ingin tahu tentang urusan orang lain. Ajushidi orang yang suka membual dan cinta pada pekerjaannya. Kakek adalah orang yang sangat egois dan lalai, mudah dipengaruhi dan mempercayai orang lain dengan akal pendek dan pikirannya, serta terlalu lemah dalam imannya. Yang keempat adalah Haji Saleh, yaitu orang yang telah mementingkan dirinya sendiri dan sangat egois. Yang keenam adalah titik pengisahan. Titik pengisahan cerpen ini adalah pengarang berperan sebagai tokoh utama serta keakuan. Sebab secara langsung pengarang terlibat di dalam cerita tersebut. Selain itu, pengarang pun berperan sebagai tokoh bawahan ketika si kakek bercerita tentang Haji Saleh di depan tokoh aku. Dan yang ketujuh adalah majas atau gaya bahasa. Majas yang digunakan dalam cerpen ini adalah majas alerogi karena dalam ini bercerita menggunakan lambang, yakni tokoh Haji Saleh dan kehidupan di akhirat. Atau lebih tepatnya menggunakan majas parabel. Majas ini merupakan bagian dari majas alerogi karena majas ini berisi tentang ajaran agama, moral, ataupun suatu kebenaran umum dengan menggunakan ibarat. Dan majas ini sangat dominan di dalam cerpen ini. Selain itu, majas selanjutnya adalah majas sinisme seperti yang diucapkan tokoh aku. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Inilah sebuah kritik untuk masyarakat kita sekarang ini. Dengan demikian, penggunaan majas ini untuk mengingatkan dan menasehati sekaligus mengejek pembaca ataupun masyarakat. Nasihat dan ejekan ini ternyata berhasil. Buktinya ketika cerpen ini diterbitkan, tidak lama kemudian cerpen ini mendapat tempat di hati pembacanya dan masih terus dibicarakan sampai saat sekarang ini. Nah, itulah unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Selanjutnya saya akan membahas tentang unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam cerpen Robohnya Surau Kami karya Hanafi ini. Yang pertama di dalam unsur ekstrinsik itu adalah nilai sosial. Kita harus saling membantu jika orang lain dalam kesusahan seperti dalam cerpen tersebut karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Yang kedua adalah nilai moral. Kita sebagai sesama manusia hendaknya jangan saling mengejek ataupun menghina orang lain, tetapi harus saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga adalah nilai agama. Kita harus selalu melakukan kehendak Allah, jangan melakukan hal yang dilarang olehnya seperti bunuh diri, mencemooh ataupun berbohong. Yang keempat adalah nilai pendidikan. Kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi harus selalu berusaha dengan sekuat tenaga dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah nilai adat. Kita harus memegang teguh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, terkhusus adat kita sendiri. Jadi sekianlah tentang unsur intrinsik dan unsur esensi yang terdapat dalam cerpen Robohnya Surau Kami karya Hanafi ini. Semoga dari penjelasan saya tadi dapat bermanfaat bagi pembaca, penonton,
masyarakat dan khalayak banyak. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan saya yang tidak pantas. Terlebih terpulang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.